Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ditingkatkan oleh Allah ilmunya, ya, dan selawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak seperti biasanya, jadi mestinya sudah bapak-bapak ini sudah ditingkatkan. Ada penelitian tentang thorikoh di sini. Yang ditulis ini adalah hasil penelitian. Sebenarnya ya keadaan yang di sini hanya dibentuk dalam tulisan gitu aja. Abah kepingin membacakan kesimpulannya saja. Dengan kesimpulan ini mudah-mudahan santri menyadari betapa seharusnya meningkatkan. Bab terakhir kesimpulan. Bab terakhir kesimpulan. Satu, pelaksanaan pendidikan tasawuf di BPUW. Pengelompaan pendidikan tasawuf. Pendidikan tasawuf di Pondok Pesantren Al-Wadusko dilaksanakan pada 3 kelompok. Pertama, di lembaga pendidikan formal dan klasikal berupa penyampaian ilmu syariat, thorikot, hakikat, dan ma'rifat. Syariat adalah ilmu tentang hukum-hukum Allah, diajarkan pada murid usia 7 tahun sampai balik. Sebenarnya begitu. Usia 7 tahun kelas 1 MI sampai balik. Balik itu kira-kira umur berapa? Lulus sanawiyah, ya kan? Itu pelajaran syariat. Ya, belum lulus sanawiyah, ya, mulai sanawiyah, ya. Lulus MI itu syariat. Kelasnya syariat. Kemudian thorikoh, yaitu adalah melaksanakan syariat dengan sebenar-benarnya, berupa ikhtisab, melaksanakan perintah sebanyak-banyaknya, mencari pahala sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan, dan ijtinab, yaitu menjauhi larangan sejauh-jauhnya, baik yang haram, makruh maupun syubhat. Bahkan yang tidak berguna pun dijauhi. Ngomong yang tidak berguna dijauhi. Itu adalah ijtinab. Diberikan pada murid yang mulai usia balik sampai usia menikah. Sebenarnya ngaji-ngaji seperti ini, ngaji tentang syariat halal haram itu mulai balik sampai usia menikah, yaitu apa? Ini syariat. Kalau ini syariat itu berarti anak kecil, ya, halal haram itu. Kalau sudah thoriko itu memperbanyak amal baik, ya, nanti aja ada keterangannya. Kemudian hakikat adalah ilmu ikhlas, menjalankan perintah maupun menjauhi larangan hanya karena Allah, ikhlas. Diberikan pada murid usia nikah sampai usia 50 tahun. Dan terakhir ilmu ma'rifat, yaitu ilmu mengenal Allah. Setelah mempelajari hakikat dengan sempurna, maka Allah akan memberikan ilmu ma'rifat, yaitu mampu berdialog dengan Allah SWT. Saat niki bapak-bapak niki wis teko endi napa ngajine niki, teko endi ngajine? Ayo. Mosok dipaksa-paksa dijak untuk meningkatkan itu angelipor, Mosok cik syariat arek MI niku nggih nganti lulus MI.
Kedua, pendidikan tasawuf pada murid santri atau santri di pondok pesantren dengan ajaran menggunakan ilmunya wali, istilahnya wali bahasa Jawa, yaitu pitu anane telu dipirang dadi limo mujudake siji. Maksudnya adalah murid, nah, pitu, murid di pitulung, diberi pertolongan. Pitu adalah pitulung, ya, murid diberi pertolongan, dibantu kebutuhannya, ya. Kemudian torikoh yaitu pitu anane telu, ya. Setelah pitu anane telu, murid dibimbing untuk mengamalkan iman, ibadah, akhlak, atau murid diajari ilmu sholat fardu, sholat 5 waktu dengan 3 tingkatan, yaitu mujahadah dan seterusnya. Kemudian, ya, pokoknya pitu itu pitulung, murid ditolong dhisik. Itu bukan ilmu torikoh tapi ilmu pendahuluan torikoh. Pitulung, ya, ditolong dhisik kebutuhan apa, kebutuhan seks, ya, digolekno bojo dhisik, kebutuhan apa jenenge, kebutuhan makan, ya, dicarikan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu pitulung, itu ilmu pendahuluan. Terus anane telu berarti murid diajak untuk iman, ibadah, akhlak. Ganti setelah itu, kalau sudah meningkat maka justru murid dimintai, tidak ditolong tapi dimintai tolong, ya, disuruh kerja, disuruh apa, uangnya untuk memberi makan orang miskin, ya. Kemudian disuruh apa, mencarikan jodoh buat yang belum punya jodoh, ya, disuruh apa, mengajar dan lain sebagainya. Itu ilmu yang kedua anane telu, yaitu diajak untuk apa, ibadah, akidah, ibadah dan akhlak, atau diajak untuk apa, iman, ibadah, akhlak. Pada tahap torikoh ini, pada tahap 2 ini, yaitu apa, anane telu, sing iso mulang kongkon mulang, sing iso gawe pesantren kongkon gawe pesantren, sing iso apa, di sawah suruh mengerjakan sawah. Hasilnya untuk apa? Ya untuk diminta oleh gurunya, diminta untuk akhiratnya. Nah, yang bisa bangunan ya suruh bangunan. Hasilnya untuk apa? Ya tidak dapat bayaran, hasilnya untuk akhiratnya. Jadi gedung pesantren, pesantrennya untuk akhiratnya dia. Itu kalau sudah tahap 2. Kemudian tahap 3 apa? Anak telu terus dipirang dadi 5. Dipirang dadi 5 itu artinya apa? Dia sudah bisa rukun Islam yang 5. Dia bisa sholat, ya, bisa sholat terus menerus berdialog dengan Allah. Terus dipirang dari 5 apa? Mujudake siji, yaitu apa? Hanya satu saja yang dilihat, yaitu Allah saja. Dia tidak ingat apa-apa, ingat hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Nah, sehingga kata-katanya la ilaha illallah itu diartikan la maujuda illallah, tidak ada yang mewujud kecuali Allah, karena terus ingat pada Allah terus. Ini sebenarnya sampai situkah tahap-tahap belum dijalani, ya? Nah, jadi tahap 2 saja itu mestinya, kalau biasanya sebelumnya ditolong, maka ganti menolong. Kalau biasanya jadi santri itu makan dikasih, ya berarti harus mengasih makan. Ya, harus memberi makan sebisa-bisanya.
Makanya yang disampaikan Abah, mungkin pengajian ini dihentikan saja. Sebab apa? Kalau ilmu ilmu syariat ya sore saja bersama dengan santri yang lain. Nggak usah malam-malam begini, ya. Nah, cuma yang di sini gara-gara apa? Campur dengan istighosah, yaitu yang menyebabkan Abah tidak boleh menghilangkan karena ada istighosahnya itu tadi. Nah, ada istighosah gak melok, wes kan apa-apa nih, ya. Tak Izan, paham? Makanya tahap torikoh ini, tahap dua ini diajak amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Puasa sunat, puasa wajib, zikir sunat, zikir wajib, apa? Sedekah sunat, sedekah wajib, sedekah sunnah. Malah nih, ini dibacakan jangan sampai berbalik sana anak tingkat dukur dan ceblok meneh, kan rugi ya. Saya bacakan dulu aja. Ketiga, para murid Thariqah Syadziliyah juga dibina dengan ajaran yang menggunakan istilah bahasa Jawa, wali wolu, songo tinari, 10 guru, 11 kebatinan. Wali wolu yaitu wali 8, songo tinari yaitu 9 sempurna, 10 guru yaitu 10 guru, 11 kebatinan, 11 kebatinan. Maksudnya adalah pertama wali wolu menjadi wali bagi murid. Menjadi wali bagi murid berarti mencukupi kebutuhan murid. Kemudian murid diajak memberi kepada orang miskin. Setelah itu wali wolu songo tinari berarti apa? Songo lengkap, songo sempurna, yaitu murid diajak memberi pada orang miskin. Murid yang sudah mampu atau bisa diajak beramal soleh, maka diajak untuk zakat, bersedekah atau bekerja yang hasilnya untuk membantu yang miskin. Selanjutnya murid 10 guru yaitu disuruh berguru, memahami apa yang dimaksud oleh guru dan tawadhu. Kemudian 11 kebatinan, ya, yaitu suasana batin yang terus-menerus mengagungkan Allah saja, yaitu sampai pada tingkat ma'rifat Allah. Nah, ada wali wolu. Wali wolu itu guru menjadi wali, maleni. Kon butuh apa? Niku aku lembut nggak ada omah, ya nopo carane nggak ada omah. Ya wis iki amalan iki amalno. Nah, ditolong, semuanya serba ditolong. Tapi kalau sudah begitu ganti. Kalau sudah tahapnya kuat maka ganti. Apa? Disuruh membantu. Ayo kerja kono. Nah, tadi uangnya untuk apa? Untuk fakir miskin. Asalnya guru itu memberi, pada tahap kedua maka guru minta, aku njaluk duit. Ojo tengok-tengok do omahe. Iko sawah kerjakno. Sawah tunggu ono. Itu. Kalau tidak tahap itu nggak bisa dijalani, maka ya sudah. Masih seperti anak-anak terus meskipun sudah ubanan. Masih seperti bayi ubanan, ya. Uwane tok sing akeh tapi sakjane bayi. Ya. Nah, dilihat sendiri. Sampai anu santri tingkat apa? Wis petang tahun loh. Nah, wis lebih tuh kok petang tahun. Kalau tingkat pertama, guru menuruti permintaan santri. Pada tingkat kedua, maka ganti guru meminta pada santri. Santri harus menuruti kemauan guru. Nah, pada tahap kedua ini jangan sampai turun lagi minta dituruti, ya kan? Guru minta diundang kalau ada acara apa-apa, harus ngundang guru. Tetapi guru nggak datang, nggak boleh dipaksa-paksa, ya kan? Ada apa-apa harus matur. Tapi guru nggak mau disalahkan. Nah, tahap ini mestinya
mestinya minimal tahap ini loh. Ojo sampai modern meneh melorot meneh. Ya. Padahal mintanya guru itu mesti dalam kemampuan kok. Pasti dalam kemampuan. Ada seorang murid diminta didenda oleh gurunya 75 juta. Baru dibayar kira-kira ya 30 juta lah. Sudah diluluskan. Sudah diluluskan. Ya. Nah itulah mudahnya. Kemudian diajari tentang cipta manunggaling rasa, rasa sejati, sejatine rasa mujudake cahya. Cipta manunggaling rasa yaitu penciptaan Allah itu dalam hati. Ditebak-tebak. Ditebak-tebak kon ngene itu hanya cipta manunggaling rasa itu pendahuluan. Kalau sudah rasa sejati, maka berarti diajak iman, ibadah, akhlak. Kalau sudah begitu, meningkat lagi sejati ning rasa. Berarti apa? Diajak terus mengagungkan Allah terus. Kalau sudah begitu mujudake cahyo, yaitu apa? Bisa menyinari orang. Yaitu terus menerus hanya apa? Ingat pada Allah saja. Guru dalam pendidikan tasawuf. Ini sebenarnya terlalu singkat ini. Penguraiannya saya sudah singkat, apalagi kesimpulannya. Guru dalam pendidikan tasawuf. Persyaratan guru tasawuf dalam thariqah syadziliyah di sini yaitu adalah memiliki ilmu ma'rifat pada Allah, faham dengan Rasul dan Rasulullah dan hadisnya, paham dengan ulama, mengagungkan Allah dan Rasulnya, menjunjung tinggi iman, ibadah, akhlak, tidak takut dan bersedih urusan dunia. Itu syarat-syaratnya menjadi mursyid. Ya. Kemudian termasuk syarat menjadi mursyid adalah menepati 12 sifat, yaitu 2 sifat Allah, apa? Satar dan ghafar. Satar itu menutup aib orang. Dan ghafar mengampuni, hanya mengampuni tok. Itu sifatnya Allah. 2 sifat Nabi Muhammad yaitu menyayangi dan memuliakan. Terus menyayangi, terus memuliakan. Itu sifatnya Nabi Muhammad. Kemudian 2 sifatnya Sayyidina Abu Bakar yaitu benar dan membenarkan, tidak bohong dan membenarkan apa yang datang dari Allah. 2 sifat Sayyidina Umar yaitu amar ma'ruf, mengajak yang baik dan nahi mungkar. Makanya tidak mungkin mursyid itu tidak amar ma'ruf. Ya. Tidak mungkin tidak nahi mungkar, pasti nahi mungkar. Tapi strateginya adalah apa? Strateginya jadikan jamaah dulu. Bijamaatihi dengan jamaahnya dulu. Jadi tidak ada apa-apa langsung orang tidak pakai jilbab digayepui. Ya enggak boleh, ya. Ditolong dulu. Kemudian 2 sifat Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, yaitu apa? Memberi makan dan memberi pakaian. Damel syarate dadi mursyid, memberi makan atau pakaian. Apa bisa Bapak menjadi memberi makan dan pakaian? Bisa saja. Bisa saja. Nek gelem. Anjane gak gelem kok. Ya. Jadi untuk malam Jumat yang akan datang dan seterusnya, yang dipentingkan adalah datang pada waktu istighosah. Ya. Yang didatangkan, yang penting datang pada waktu istighosah. Untuk ngajinya Abah mungkin iya, mungkin tidak. Yang penting istighosah. Ya. Kemudian kemampuan
Sayyidina Ali, dua sifat Sayyidina Ali itu berilmu dan mengamalkan. Punya ilmu itu baru sifat atau syarat ke-11. Kemudian syarat ke-12 yaitu mengamalkan. Makanya sakjane bisakah jadi mursyid? Ya bisa sebenarnya. Bisa sebenarnya. Cuma mau atau tidak mau. Itu aja. Kemampuan yang dimiliki guru tasawuf adalah mampu berkomunikasi dengan Allah. Nek gak iso komunikasi dengan Allah ya jangan jadi mursyid lah. Ya. Harus bisa berdialog dengan Allah. Omong-omongan dengan Allah itu harus bisa. Makanya berbahagia sebenarnya orang yang ketemu dengan guru mursyid. Tinggal satu aja syaratnya murid yaitu tawadhu. Tidak ada yang lain. Satu syarat atau syarat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru mursyid yaitu mampu komunikasi dengan Allah. Mampu komunikasi dengan Rasulullah. Omong-omongan dengan Rasulullah ya harus mampu. Kalau tidak mampu bagaimana jadi guru mursyid itu yang dibahas adalah suasana kebatinan saja. Mampu berdialog dengan malaikat, mampu berdialog dengan ulama, dengan malaikat Jibril bisa ngomong-ngomong, makanya bisa menafsirkan Al-Quran. Karena apa? Ya memang berdialog dengan malaikat Jibril. Nah, kemudian mampu berdialog dengan ulama, tidak ada ulama yang meninggal. Mbah Delan bukan meninggal. Ya, para wali tidak ada yang meninggal. Mampu mengawasi murid dari jarak jauh dan memahami suasana batinnya. Ya iya sih, ya harus. Kalau tidak begitu, bagaimana? Ya, bagaimana membina suasana batin kalau tidak paham dengan suasana batinnya murid? Ya kan? Nah, itu syarat memang berat ya, tapi sebenarnya bisa semuanya itu. Pokok mau, ya. Masalahnya itu tidak mau itu loh. Perintah guru itu mesti dalam kemampuan murid, pasti. Wong guru itu kalau memerintah, ayo coba kamu duduk di sini saja, di teras sini saja 4 tahun berturut-turut. Sudah nanti kamu jadi guru mursyid sudah. Nah, tapi tidak mau. Ya. Sampai saat ini belum ada. Saya jawab baru ditanya, apakah ada yang disuruh khalwat? Belum ada. Kenapa? Masih cinta dunia, masih cinta anak istri. Ya. Masa wis luwih teko 50 tahun kok cinta anak istri ya. Nah? Terus mampu mengambil dan memahami hikmah dari seluruh kejadian yang ada. Jadi mampu memahami dan mengambil hikmah dari seluruh kejadian yang ada. Kejadian yang ada, misalnya kadang-kadang seorang guru mursyid itu tergoda untuk bisnis. Setelah itu bisnis ternyata gagal, dibejui wong. Oh, ternyata saya tidak boleh bisnis. Saya disayang oleh Allah, tidak boleh bisnis. Mulai dibejui wong. Nah, itu mampu mengambil itu. Nah, dicoba untuk pinjam bank, tapi ternyata modal madil, modal ya. Model. Oh, mengambil hikmahnya ternyata saya tidak boleh pinjam di bank itu. Bank itu haram. Bunga itu haram. Sudah diomong bunga, diomong apa, pokoknya haram ya haram.
Makanya guru mursyid mesti ridho atas ketentuan ilahi. Sakit pun ridho. Kenapa? Sudah tahu. Oh, ini salah saya ini. Makanya saya diberi sakit. Itu sebenarnya seperti itu adalah tugasnya murid tahap kedua. Kalau murid tahap kedua boleh bekerja, tetapi nggak boleh yang haram-haram. Kemudian mampu menafsirkan Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu syarat menjadi mursyid harus mampu menafsirkan Al-Quran dengan sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebenarnya gampang saja kok. Pokoknya jangan kau artikan, jangan kau tafsirkan apa sejalan dengan hawa nafsu, yaitu isinya dunia. Banyak ayat-ayat yang berpotensi diartikan sesuai dengan nafsu. Kemudian dan mampu melakukan sabar, syukur, sabar, dan tawakal, alias melaksanakan. Itu syaratnya guru mursyid. Gampang atau gampang? Mampu melaksanakan syukur, sabar, dan tawakal. Kalau tidak mampu ya nggak bisa jadi mursyid lah. Yang diurus oleh mursyid itu hanya syukur, sabar, tawakal. Ini. Tugas guru mursyid adalah sebagaimana tugas Nabi, yaitu menegakkan iman, ibadah, dan akhlak, membacakan ayat Al-Quran pada murid, mengajarkan dan memahamkan Al-Quran dan hadis, serta mensucikan hati mereka. Ini tugasnya Nabi, tugasnya mursyid. Mensucikan hati mereka. Ya kan? Yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim, yaitu dan membersihkan hati mereka dari cinta dunia. Sedangkan hak guru mursyid adalah ditaati dan ditawadhui oleh murid. Sudah, haknya cuma satu, ditawadhui, ditaati. Ya tawadhu, ditaati atau ditaati perintahnya dan ditawadhui. Sudah, kewajiban murid cuma satu loh. Syaratnya murid tidak ada, cuma satu juga, yaitu tawadhu saja. Gampang. Makanya kalau syaratnya imam harus begini, tetapi syaratnya makmum pokoknya mengikuti imam, ya sudah. Loh, begitu mudahnya. Ya, gampangnya kayak ngono loh, gampangnya. Nah, peran guru yaitu membimbing, mengajari, melatih, dan menguji murid dengan ilmu tasawuf untuk menghantar murid bisa wusul atau sampai kepada Allah. Allahumma, kalau sudah wusul atau sampai pada Allah, ya sudah berguru pada Allah, sudah. Ulah enak sih. Dilulus no, langsung berguru pada Allah. Murid dalam pendidikan tasawuf. Motivasi murid dalam mengikuti pendidikan tasawuf adalah pada permulaannya karena masalah dunia. Selanjutnya ingin mendekatkan diri pada Allah. Memang murid itu macam-macam. Seperti orang datang pada Nabi, kadang-kadang pertama juga urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan kesulitan ini. Tapi selanjutnya dibantu oleh Rasul dan diajak untuk tidak cinta dunia. Nah,
Masa pendahuluan terus, Jangan hanya pendahuluan tok lo ya. Tentang kewajiban murid dalam pendidikan tasawuf adalah taat dan tawadhu pada guru mursyid dengan melaksanakan amalan, tugas, dan amal soleh yang diperintahkan oleh guru mursyid. Ya sudah, itu tawadhu tok. Kemudian haknya murid apa dalam pendidikan tasawuf adalah mendapat bimbingan, mendapatkan binaan dari guru tentang ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, mendapatkan pengawasan secara batiniah. Ya, makanya kalau murid sudah melanggar, tidak mau tawadhu, guru cuma begini, ya sudah, amallah untuk kamu amalmu, untukku amalku. Sudah, tidak diawasi lah. Enggak ada tawadhu kok. Ya, suruh istighosah ba'da maghrib, ba'da subuh, kadang-kadang ya koter. Nah, terus mau minta diawasi, bagaimana kamu minta diawasi secara batin? Nah, ya sudah, untukmu amalmu, untukku amalku. Artinya beramallah kalian sesuai dengan makom kalian. Itu berarti apa? Kalau tidak diikuti persyaratannya, kalau tidak dipenuhi persyaratannya, yaitu kalau dipenuhi persyaratannya, maka mendapatkan pengawasan secara batiniah dan doa. Tanpa doa nggak bisa. Dalam surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai atas mereka. Waladhdallin, juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi apa? Jadi ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Berarti kita diwajibkan untuk berguru. Nggak bisa tanpa guru. Adapun kemampuan yang harus dikuasai oleh murid apa? Yaitu wajib mampu mewujudkan tawadhu kepada guru mursyid dengan melaksanakan perintahnya berupa mengerjakan amalan-amalan tasawuf berupa sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah. Puasa sunnah itu apa? Yaitu tanggal 1, 2, 3, tanggal 13, 14, 15. Itu kemudian puasa sunnah yaitu Senin, Kemis, kemudian zikir, istighosah ba'da maghrib, ba'da subuh itu yang wajib, yang ba'da isya itu tambahan. Demikian juga nisful lail. Kemudian wirid, ya. Istighosah, sholawat Nabi, mujahadah, amal sholat sesuai dengan bidangnya, serta berperilaku baik dalam kehidupan. Itu termasuk tawadhu tadi. Dan etika-etika yang lain seperti etika orang kepada Nabi. Dalam Al-Quran itu disebutkan etikanya orang mukmin kepada Nabi. Misalnya tidak masuk ke rumah guru kecuali dengan izinnya, tidak memperpanjang pembicaraan, nek ngomong gak didawak-dawak no, yeah. Tidak menikahi mantan istrinya, yes, persis orang mukmin kepada Nabi.
kan nggak boleh garwonya, mantan garwonya dinikahi, ya kan? Ummahatul mukminin, ibu-ibunya apa? Orang mukmin, artinya tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Mantannya itu. Kemudian tidak bersuara keras di hadapan guru. Ya, jangan sampai bersuara keras di hadapan guru. Seperti apa? Jangan bersuara keras di hadapan Nabi. La tajhar bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan kau keraskan suaramu di hadapan Nabi seperti kerasnya suaramu kalau ngomong-ngomong sesama kamu. Di antara sebagian kalian pada sebagian yang lain. Nah, akhlak-akhlak seperti itu wajib dijaga. Wajib dijaga. Sampai-sampai saja misalnya ini ada rumahnya guru gitu ya, di depan situ walaupun tertutup apa robo ndak kelihatan, kalau lewat ya harus turun, naik sepeda motor atau naik sepeda ya turun jalan, kemudian kalau sudah jauh baru dinaiki lagi atau bacakan Fatihah. Ada dulu juga begitu, jauh jaraknya mungkin 1 kilo, misalnya di sini dengan jalan raya, lewat jalan raya tapi lurusnya rumahnya guru, karena apa tidak sempat turun karena naik mobil, nah, maka difatihai selama perjalanan itu, dekat dengan rumahnya guru difatihai. Ya itulah bentuk tawadhu, memuliakan. Syaratnya cuma satu, nggak ada yang lain. Tidak harus pinter, enggak. Satu, tawadhu tok. Tahu? Gampang jadi murid itu. Jadi guru mursyid sing angel, ya. Itu akan dialog dengan Allah. Tidak bisa, ya kan? Yang diberi karunia jadi ulama itu hanya berapa? Tidak banyak. Ada sanatnya sampai Nabi. Nek terima iso maca kitab tok ayo, bukan guru mursyid itu. Jauh masih. Nah, tidak bersuara keras di hadapan guru, berdoa untuk guru. Jadi tawasul, misalnya ila hadrati ini, hadrati ini, hadrati ini, harus itu wajib berdoa untuk guru. Sebab guru itu berdoa untuk dia. Kalau tidak disambung, ya sudah, Allah tidak mengabulkan. Nabi pada waktu apa? Matur pada Allah, ya Allah, itu di neraka itu ada yang menyebut namamu ya Allah. Bagaimana? Apakah dimasukkan surga saja? Jangan. Wong dia tidak tawadhu pada kamu, dia tidak sopan pada kamu. Biarlah di neraka. Itu seluruh ulama mesti mengatakan demikian. Nah, berdoa untuk guru, tidak menyakiti guru, tidak menyakiti hati guru. Bagaimana cara menyenangkan? Memang kelihatannya tawadhu ya kan, tapi jangan menyakiti hatinya. Guru tidak pernah untuk dirinya sendiri, pasti untuk kebaikan muridnya, pasti. Kon dikon nang sawah dikon apa? Bukan untuk kebaikan guru pun. Nah, sampai-sampai walaupun guru itu kelihatannya mendatangi rumah keluarganya, tapi tetap bukan untuk kepentingan diri sendiri. Paham? Ketok nang dulure, ketok moro nang bojone, tapi bukan untuk itu. Ini loh, apa orang yang sudah dijadikan oleh Allah hanya menghamba pada Allah itu.
Mar paribasane dulin-dulin sak dulin iku lho kanggo agamane Gusti Allah. Tidak bertanya sebelum dijelaskan. Jangan seperti Bani Israel, ya kan? Jangan banyak tanya, tapi banyak pelaksanaan sesuai dengan kemampuan. Saya ulangi, tidak bertanya sebelum dijelaskan, atau kalau dijelaskan akan memberatkan, maka jangan bertanya itu. Ya, ngono dijelasno berat, ojo takok. Beriktikat baik pada guru. Beriktikat baik pada guru. Jadi walaupun guru guyon ya, yang dihadapi misalnya orang perempuan apa muda paribasane ya, wong tua perempuan muda wis gak ada apa-apa. Kemudian guru itu guyon dengan perempuan yang telanjang tadi. Bagaimana cara tawaduknya murid? Ya. Ya. Kan kadang-kadang tamunya guru mursyid itu kan bukan orang baik-baik saja ya kan. Kadang-kadang artis loh. Udele ketok moro nang ngene kiai ya. Hah? Hah? Artis ya udele ketok ya ketok kadang-kadang moro nang kiai. Ya apa ngono, Bagaimana cara beriktikat baik pada guru? Ya ditakwilkan atau bagaimana? Itu suatu kemestian itu. Apalagi kok ngomong piye sih kiai iki? Bina istrine ora entos. Nah, wis gak tawaduk kan. Ya. Kadang-kadang kelihatannya bertentangan dengan syariat. Ya, kelihatannya bertentangan dengan syariat, yaitu apa? Garwonya itu kadang-kadang gelangnya keroncong-keroncong ya. Tidak pakai jilbab, pakai rok. Padahal ternyata itu di alam malakut itu sudah dihijab oleh Allah. Dan ternyata guru itu memang mejengkan apa? Garwonya seperti itu. Ternyata apa? Untuk menarik orang-orang awam agar tidak takut datang pada kiai. Nah, oh ternyata ditanyakan pada malaikat. Apa setelah tanya pada malaikat apa maksudnya? Itu karena banyak orang-orang awam, pejabat-pejabat yang awam, yang takut pada kiai. Nanti kalau datang itu jangan-jangan apa dibeginikan-beginikan sehingga ditampakkan loh. Oh ternyata aku juga boleh masuk ke pondok, boleh masuk bertemu dengan kiai. Itu salah satu contoh. Makanya jangan pakai macam-macam ya, beretikat tidak baik. Menjaga nama baik guru. Ya, menjaga nama baik guru sama dengan menjaga nama baik Islam, menjaga nama baik Allah. Apa hukumannya orang yang apa? Yang melecehkan Allah? Alladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, yaitu apa? Dibunuh atau disalib atau dibuang atau dipotong tangan kaki bersilang. Makanya tegas sekali dalam menjaga nama baik Islam. Nah, jalan dalam menjaga nama baik Allah, dalam menjaga nama baik guru. Sayyidina Ali itu pada waktu apa? Ada orang menghina Nabi, langsung ditebas kepalanya oleh Sayyidina Ali. Seret pedetel. Cekak kekan dosa. Paham? Sayyidina Ali kalau dihina dirinya sendiri, oh enggak masalah. Tapi nek Nabi kok dihina, pedet temenan gulune. Ya, jaga nama baik guru. Dan ternyata
di sini rata-rata namanya apa itu banyak dijelekkan oleh santri-santrinya ya. Nah, ya Abah memaafkan kok. Ya, Abah memaafkan. Cuma minta maaflah pada Allah. Kadang-kadang utang ya diwarah dikengken guru ya. Ya apa sih? Mbok warah dhewe ngono ae sih. Kula utang. Inisiatif kula utang lah iso sih. Saking nafsune gak gelem dilecehno. Niki kula niki dikengken guru. Nah, kok kan guru sih. Dulu ada santri yang diuji oleh gurunya. Diuji oleh gurunya, pagi-pagi suruh hutang pada toko bangunan. Cina lagi yang suruh, yang apa? Cakut buka langsung utang. Ya dia mau ngono utang. Dilok-lok no sama Cina nih. Ya. Tapi gak diwarah kon guru nih lapo. Itu adalah apa? Pengkaderan. Bagaimana nafsunya diolok-olok orang itu. Ya. Menerima ketentuan ilahi dilokno wong gendeng lho gelem tagak. Banyak lagi apa? Kemudian memahami apa yang disampaikan guru. Berusahalah memahami. Kemudian tidak menyimpan rahasia pada guru. Ojo dirahasia no kon. Ojo ngomong abah ya. Ojo ngomong abah. Ojo ngono ya. Ojo dirahasia no di hadapan guru. Menyimpan rahasia di hadapan guru. Banyak tentang akhlak atau etika pada guru, yaitu dalam Al-Quran adalah etika orang mukmin kepada nabi, yaitu persis itu. Kemudian pada makom tertentu jangan minta urusan dunia. Kalau sudah makom tertentu, ya, ya napa bah, kulo loro watu bah, jenengan sewuk bah. Kalau zaman dulu pada waktu itu ada orang yang sudah ditingkatkan derajatnya, ternyata sambat jarine apa? Iki gudi tangannya tuh gudi tak matur pada gurunya. Ya gampang aja gurunya. Ano, kayak ono iku lho, banyu ambek uyah. Temenan di kayak banyu ambek uyah. Uyah, garam itu dikasih air ya, dioles-oles no. Ya gudi kita begodok lah ya. Rasa no kan. Ya. Rasa no kan. Hah? Apa maneh kadek kadek ngomong sing urusan dunia, urusan keluarga, wah tambah nemen ya. Banyak itu pada waktu itu kalau sudah ditingkatkan wis gak dibalik nemen sampai guru nih. Ada yang sampai sakit itu kakinya sampai bolong tembus ke bawah. Misalnya sebenarnya sawah itu mbok ya melok-melok di awat-awati, jangan sampai apa? Jangan sampai apa sendiri sing mikirno, karepe lak ngono sih. Nek gak gelem ngono ya wis untukmu amalmu, untukku amalku. Apa meneh? Mosok syariat terus. Syariat itu mulai 7 tahun sampai balik gitu. Jadi RMI syariat itu. Paham? Kalau sudah torikoh itu mestinya sudah beramal soleh sudah. Ayo, sekarang kembalilah. Mungkin nanti ada percepatan. Mari munggah nang torikoh langsung hakikat terus makrifat. Ayo, diiming-iming apa loh?
gak suwi-suwi. Terus materi pendidikan tasawuf. Materi pendidikan tasawuf di Pondok Pesantren Al-Wusta adalah ajaran yang telah dipaparkan pada bagian pengelompokan sudah itu, yaitu syariat atau rekod hakikat ma'rifat tadi. Syariat, kemudian bimbingan uzlah dan amalan-amalan dalam pendidikan tasawuf, yaitu wirid setelah sholat fardu, istighosah wajib ba'da maghrib, ba'da subuh, istighosah ba'da isya, istighosah nisful lail, hizib rasul, sholat sunnah rawatib, tahajud, taubat, hajat, tasbih, witir, duha, awabin, puasa sunnah, puasa wajib, puasa sunnah hari Senin Kemis dan hari-hari putih, dan melaksanakan fidak. Itu didulukan biar naik menjadi apa? Torikoh. Itu naik 40 dino, insya Allah langsung naik hakikat. Mulai saya enak sih, gak usah petang tahunan. Akselerasi ya. Manut. Yes, manut sudah. Ada orang ganteng sudah. Kemudian disuruh menikahi apa? Seorang perempuan yang tetangganya kiai, saudaranya juga jewelek. Wis kate elek endel pisan. Wis tambah-tambah lah, tapi tetap mau saja. Nah, lulus. Nah, lega santri kene. Jauh sing ayu-ayu tok. Repot itu. Ada juga itu apa? Diuji apa? Disuruh mencerai istrinya. Istri ini suruh mencerai. Setelah itu dinikahi oleh gurunya, guru mursyidnya. Bagaimana cara menjaga nama baik? Tetap tidak dibuka kemana-mana. Sampai sekarang pun tidak dibuka bahwa garwonya yainya itu adalah mantan garwonya dia, istrinya dia. Wes pokoknya diedrek-edrek, yaitu ujian. Paham ya? Kemudian fidak, serta melaksanakan amal soleh, yaitu mengajar sing iso mulango nek gak jam ya tenguk-tenguk apa bul tenguk-tenguk apa ya kalau jaga itu piket. Nah, isane mulang ya tenguk-tenguk, nek gak sing kosong ya tenguk-tenguk no kantor. Wes iku lakonono engko mesti makrifat. Tidak terus hanya syariat ae. Ya, betul. Sing iso mulango. Lah wis bertani yang bisa tani. Kayak sok mulang misalnya tani, ya tani yo. Berdagang, kerja bangunan, transportasi, nyopir, ya, betul. Ternak sapi. Ojo kok ternak sapi dibelah-belah tok ae. Yes. Kayak ternak sapi memasak, isane masak oh. Nah, sampai apa itu menunggu nanti ibu-ibu pengajian itu. Mbok ya tahu pisan-pisan nang dapur melok ngewangi masak ngono lho. Gak mek diceramai tok ke zaman biyen nek zaman saiki. Padahal saya itu mestinya istrinya Abah itu sudah lulus ya kan. Itu aja saya sering itu bantuin masak. Tanggung jawab sampai enggak no panganan wong iki barang. Mbok ya apa? Istrinya ini bapak ini mbok ya disuruh sesekali sehari piket di pondok. Cek ngerti ya. Engko nek ngerti sasane ternyata nek kono iku uyah ya kanggo
Oh ternyata godhong ke atas yo kanggo, oh wit ke atas yo kanggo, tak nandur ke atas aku. Ngono lho maksudnya Abah itu. Nek ngono iso meningkat. Ya, kebersihan, administrasi, terima tamu dan sebagainya. Ya, yaitu akhlaknya. Mek syarate akhlak tawadhu. Tapi yang ngono paling apa? Nang sawah, nek nang sawah. Ya, delok arek bangunan nek iso delok bangunan. Ini tentu saja nanti akan bertentangan dengan istri. Mesti bertentangan dengan keluarga, mertua dan sebagainya. Itu sudah menjadi kemestian. Sebab apa? Jangan dikira orang itu masuk surga, dibiarkan begitu saja. Ngomong aku jihad fisabilillah, tapi Allah tidak mengujinya. Pasti diuji, diuji, diuji mulai dia nggak bisa melalui istrinya. Istrinya nggak bisa mertuanya. Nah, mertuanya. Apa yang saya omongkan ini sudah pengalaman saya. Ya, bukan teori. Ya, bukan teori. Kalau tidak bisa dari mertuanya, ya dari keluarganya, istrinya. Dari kemudian keluarganya sendiri, atau suami atau istrinya keluarganya. Sudah macam-macam. Mesti diuji. Ya apa? Istrinya ngomong, sampean gak izin disawang gerengi ambek sing jari sampean guru itu. Nah, ngomong ngono. Setan ya, enak ngomong ya. Nek aku yo morek stowek kok. Ya, stowek kok. Pale apa? Gak eling Gusti Allah, eling awake wis tuwek. Lali nang Gusti Allah. Kemudian disuruh kholwat atau uzlah, yaitu diajarkan pada murid yang telah sampai pada tingkatan tertentu, yaitu meninggalkan urusan dunia untuk mencapai tahap makrifat. Ya, di sini di pondok pesantren ini belum ada yang ditugaskan guru mursyid untuk melakukan kholwat atau uzlah dengan mengasingkan diri karena dianggap belum waktunya. Guru ngono sing mampu ya. Padahal kholwat atau uzlah itu semua nabi, semua mursyid itu mesti tahu pernah kholwat. Nabi Muhammad SAW itu kholwatnya di Gua Hira. Nah, kholwatnya di Gua Hira. Lah sampean kholwat itu endi? Ya, digolekna sing enteng tengok-tengok ana teras ae. Lah sih padha karo kholwat. Ya, gak ana sing kuat. Ngerasa no kuat. Apa? Disuruh memperbanyak amal soleh saja belum mau. Ayo sekarang ada pemutihan ya, enak wis. Kuat 40 dino. Mudah-mudahan langsung meningkat, langsung meningkat. Jadi belum ada yang disuruh mengasingkan diri. Itu ada beberapa orang yang Abah anggap sudah mengasingkan diri, yaitu disuruh apa? Disuruh kholwat di daerah Tran. Tapi ya belum ada yang lulus. Saya lihat semuanya itu ya apa? Sholat, ono sing gak sholat ya gak ono sing merentah. Padahal mestinya tanggung jawab sholat sendiri, kemudian mengajak pada yang lain untuk sholat.
Ada yang tidak sholat itu dibiarkan saja. Ceramahnya diserahkan abah. Lu apa sih? Ceramah ono ya sampai no. Kok serana abah menela paling syariat meneh ya. Kapan toriko? Sebenarnya sudah bagus, man. Tapi ya gitu, gara-gara apa? Ditangisi anak gak duwe duit pontang panting ya. Ditangisi anak gak duwe duit, anaknya nangis jaluk duit, gak duwe. Melok nangis pisan wes. Tek. Nah, padahal kholwat itu ndak seumur hidup. Paham ya? Kalau lulus ya mesti nanti langsung diangkat oleh Allah. Nah, kapan lulusnya? Nah, kapan lulusnya? Ya pokoknya nanti tandanya kalau sudah syukur sabar tawakal pada Allah yaitu. Tapi ya alhamdulillah tetap meningkat. Tetap meningkat. Tapi terus marone mandek ya anjlok meneh. Apa ulangi, sedangkan kholwat atau uzlah diajarkan pada murid yang telah sampai pada tingkatan tertentu dengan meninggalkan urusan dunia untuk mencapai tahap makrifat. Harus mencapai itu. Keluarga ya ditinggalkan. Keluarga ditinggalkan. Seperti orang haji begitulah. Kalau sudah mampu, maka seperti orang haji, yaitu kholwat sudah. Haji kok apa sih? Nekat siji. Sudah ditinggalkan. Dua anak ya ditinggal. Dua bojo ditinggal. Tahap tertentu. Di pondok pesantren ini belum ada yang ditugaskan guru murid untuk melakukan kholwat atau uzlah dengan mengasingkan diri karena dianggap belum waktunya. C. Baiat dalam pendidikan tasawuf. Kemudian dilewati begitu aja. Baiatan itu pengajian inilah. Metode dalam pendidikan tasawuf. Metode yang diterapkan dalam pendidikan tasawuf, tahap pendahuluan atau tahap syariat menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi. Jadi ceramah seperti ini yaitu metodenya syariat. Ya, metode syariat ini. Walaupun yang diomongkan adalah, diceramahkan adalah masalah ketuhanan, masalah tapi itu masih syariat. Pada tahap kedua, tahap thoriqoh, dipakai metode penugasan. Penugasan, yaitu apa? Disuruh jamaah istighosah pada maghrib, pada subuh, disuruh puasa, apa? Disuruh apalagi ya? Disuruh apa? Puasa sunat, ya kan? Disuruh amal soleh dan lain sebagainya. Itu perintah-perintah itu metodenya penugasan. Pada tahap ketiga yaitu dipakai tajribah yaitu pengujian, diuji terus. Diuji. Waktu ini dua anak tambah dikongkon minggat. Nah, diuji oleh Allah. Kepingin waras tambah di apa? Kondo nek tangane loro gudiken tambah dikongkon ngekei garam ya tambah nemen mengkunyus ya. Kemudian itu pada tahap hakikat. Kemudian metode talqin.
Talqin itu kalau sudah selesai diuji kok lulus, maka disetrum. Disetrum oleh gurunya. Itu talqin tadi. Bagaikan orang mati kemudian dihidupkan dengan kalimat thayyibah. Kalau sudah disetrum oleh guru, maka langsung makrifat. Langsung makrifat. Ceramah dan tanya jawab dalam pendidikan tasawuf bertujuan untuk menyampaikan dan mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui oleh murid. Metode penugasan diterapkan oleh guru mursyid kepada murid yang dalam bentuk pelaksananya ibadah tertentu antara lain zikir, sholat, puasa, wirid, hizib, istighosah, sholawat nabi, kholwat, serta melaksanakan amal sholat tertentu antara lain mengajar, teknisi, bertani, ternak, dan kerja bangunan, masak, bersihan, hafalan Quran, dan sebagainya. Terserah yang diperintah apa. Metode demonstrasi dipakai oleh guru mursyid dalam mendemonstrasikan cara beribadah, zikir, dan lain sebagainya. Metode talqin dan seterusnya. Adapun metode kholwat atau uzlah berfungsi sebagai metode jika dilihat dari sisi cara pembelajaran ilmu tasawuf oleh guru mursyid pada murid agar murid dapat melakukan inquiry atau menentukan sendiri lezatnya suasana mendekat kepada Allah. Terutama apa? Menghindari rumah, menghindari apa? Keluarga, anak dan istri. Apa dasarnya itu? Yaitu dalam Al-Qur'an ada qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum dan seterusnya itu al-ayah. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri kalian, keluarga kalian lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, maka tunggu saat kehancuran. Nah, untuk melatih agar tidak cinta pada dunia itu, yaitu tadi meninggalkan. Nanti pada waktu kholwat itu, ya, pengalaman saya sendiri, pada waktu kholwat itu diuji, ingat anak itu, sampai kadang-kadang aku nangis, eling anak. Sampai kadang-kadang dada itu terasa sekali pada waktu ingat anak itu cenut. Bukan sekedar perasaan saja, sampai fisik. Cenut nang dodo itu. Tahu ya? Nah itu tahap-tahap tertentu itu harus dilalui. Seperti saat ini masih syariat, ceramah, walaupun ceramah atau syariat untuk hakikat. Tujuan pendidikan tasawuf. Tujuan pendidikan tasawuf adalah sesuai dengan tahapnya. Pada tahap pendahuluan atau syariat, tujuannya adalah difahaminya ajaran Islam, hukum-hukum Allah, halal haram, hak dan kewajiban. Pada tahap thoriqoh, tujuan adalah mencetak manusia yang soleh. Makanya thoriqoh itu apa? Pokoknya memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Jadi setelah sholat wajib maka wiritan istighosah, setelah itu sholat sunnah, kemudian puasa dan lain sebagainya, menghafal Quran, membaca Quran dan lain sebagainya, memperbanyak amal soleh, bah ikhlas pokoknya sepenting akeh ya. Kemudian menjauhi larangan sejauh-jauhnya, jangankan larangan, ngomong yang nggak berguna nggak boleh. Nah, ngomong yang nggak berguna nggak boleh, sejauh-jauhnya. Itu tahap thoriqoh, yaitu mulai balik sampai usia nikah.
Yang dimaksud di sini mungkin saja orang baru tahap torikoh, usianya tahap torikoh, tapi sudah makrifat, boleh-boleh juga. Boleh juga. Mungkin-mungkin saja. Tidak menutup kemungkinan. Sebaliknya, seharusnya sudah makrifat tetapi masih syariat saja. Ya mungkin saja. Kalau tidak naik-naik. Iya naik sekolah, naik madrasah, ini mesti dinaik, no ya kan. Tapi kalau di torikoh, kalau tidak naik ya tidak naik. Jadi kalau syariat itu mendengarkan ceramah. Tapi kalau torikoh, dia berceramah. Dia mengajak. Nah, dia berceramah, dia membuat pengajian. Padahal di sini boleh kerjasama. Ayo nggak pengajian. Kadang-kadang sampan sing isi, kadang-kadang aku sing isi. Kan loh, gantian. Jadi tujuan torikoh tadi menjadi orang soleh. Orang soleh itu sudah masuk surga, tapi masih dihisap. Kemudian kalau sudah torikoh, hakikat, tujuannya adalah mencetak manusia mujahid. Kalau sudah hakikat itu menjadi mujahid, menjadi pejuang. Nah itu masuk surga tanpa hisap sudah. Kalau orang soleh masih dihisap, ya kan? Tapi kalau orang mujahid, orang yang hakikat, ahlul hakikoh, ya kan? Ikhlas, maka tidak dihisap. Nah, sudah tidak dihisap. Jadi langsung masuk surga. Nah ini loh maksudnya abah ini. Urip nang donya pisan. Engko nek dihisap kaya apa? Dan tujuan akhir pendidikan tasawuf yaitu ma'rifat adalah menjaga tetap dekat dengan Allah, taqarrub ilallah, menjaga bersihnya hati, tasfiyatul qulub, menjaga kesucian jiwa, tazkiyatun nafsi dari hawa nafsu dan kecintaan pada dunia dan mencetak manusia yang ikhlas karena Allah saja, terus zikir pada Allah terus. Ini apa yang dibacakan tadi, mudah-mudahan manfaat ya. Saat ini ya napa carane munggah nang torikoh, yaitu memperbanyak amal baik. Memperbanyak amal baik antara lain yaitu jalur istighosah. Ada lagi jalur misalnya di sini membantu abah kayak nang sawah itu loh, pikir no hanya mikir kok, nunggoi mikir terus dieling-eling. Sebenarnya abah nggak usah banyak bicara, sebab banyak bicara mesti banyak yang dilanggar. Kadang-kadang abah sudah ngomong apa, nek iso dipanduri pari ae misalnya, ojo dirubah jagung, ojo dirubah lain-lain. Mestinya merubah itu pada waktu dulu abah itu ngomong tandurono pari iku ngomong nggih nemake nek mboten cocok nggih lintune nggih gak apa-apa. Sebab apa? Kadang-kadang orang yang diomongin lupa. Apa yang dilihat itu apa? Kayak nang gini daerah Ngawi itu sak sawi ini kadang-kadang sudah melihat itu apa padi terus tanaman kiri kanan ya. Ditinggal turu loh, melek cik pari ya. Ya.
Berarti permasalahan apa? Di situ permasalahannya apa? Tinggal apa airnya. Lo airnya lah podo sampai kono. Airnya kan sama dengan sana. Katanya ada yang mengatakan tanahnya ndak sama. Oh, ojo nyalahno tanah itu. Ojo nyalahno tanah iso diatur. Tanah pasir pun kayak ono tletong ya, tanah tletong kayak ono teleke wong ya. Enggak bisa dadi subur. Nah, Naful, ojo nyalahno penyakitan anjene gak dibanyoni sih. Ojo nyalahno apa jenenge tenagane diajange ombo. Kok nek gak ono tenagane tuku wae. Malah enak sih. Nyalahno suket ya, nyene gak mau dadai. Wis didudui bangsa biyen iku pole apa sudah diperhatikan, sudah diomongkan oleh Abah. Sekarang itu katanya ada obat untuk apa? Rumput. Bangsa ngono dadakno rumpute akeh meneng ae. Gak ono sing lapor. Temenan dikumpulno temenan ono ahline, piye masalah rumput. Ah wonten obate yai, wonten obate yai. Dadakno takoki, lho kon gak ro ta ono obate? Nggih, niku wonten sing nek seminggu niku rada murah sing semakin larang semakin 1 bulan niku. Lho, kon ngomong lak ya enak sih. Niki contone amal soleh napa? Padi. Sampeyan gak gelem dijak omong-omong niki, ya wis ngajine pengen iki tok. Ya, wis ngaji apa katene, he? Ngaji apa? Ngaji istighosah iku lakoni. Nek gak dilakoni ya wis. Entek. Gak ono wisan. Ngaji apa meneh? Hah? Jaluk swarga gak gelem soro-soro nang donya. Ya, surgane bae tadi jaluk. Hah? Wis pirang wulan tanammu mbok berakno, kalih wulan enteng kon jawab kalih wulan ya. Ah, full wis diajang ya mbok tetekno. Kula niku nek madhep arbane wedi, wedi apa? Anjene abah wong wedi ta. Gara-gara apa kon sing ngrengi? Gara-gara telatnya. Abah wis seruh iki wis ngandani iki kok ojo nganti gagal ngono lho. Carane gak nganti gagal ngene. Tapi gak mau lakoni. Sampai arbah ndelok lho gagal temenan. Nah, apa? Nah, nek kanggo apa enteng ae, babang Gusti Allah paring sakmono. Tapi ke awakmu lho, meningkat apa? Enteng ae kanggo apa? Ya. Anjene dunya ujian. Setan nguji ya melalui dunya. Nek tandurane wong apik ya setan muring-muring. Protes setan. Abah ngono. Tapi awakmu, eh? Apa amal solehmu? Ngaji apa? Ngaji syariat tok. Ya wis melok arek-arek sore ya. Gak abot-abot. Ya iki ngajine ya, paling diajak ngomong masalah apa? Masalah sawah. Apa enak ae. Nandur tebu bolak-balik kok duwike bermasalah ya. Duwike bermasalah ya wis gak apa-apa anjene. Dike Gusti Allah ngono cek gak nemen-nemen ngurus masalah tebu. Tapi amalmu apa ayo? Eh? Istighosah kadang-kadang dilakoni, kadang enggak.
Udah gini aja, sudah kamu pilih istighosah dijalankan ya ndak apa-apa. Gelem ngeramut sawah ya, ayo monggo. Lah kula omahe adoh tambah diminta oleh Abah. Misalnya jamaah Blitar, Abah njaluk salah siji jamaah kono kono kene ndeloki piye tanemane sawah arek iku. Apik ta gak? Ya, ono jamaah Lamongan Tuban biasa ngaji tambah dijaluk Abah ayo gelem ta gak? Sak musim mas setahun utawa sak musim delok ono. Nek apik ya wis. Ayo Kul. Ya. Jarene ono obat suket. Lah kok kamu gawe? Hah? Jadi apa Bapak Abah sarankan ikut ngaji sore nggih. Cek syariat kuat ngaji ba'da isya diikuti biar kuat syariatnya. Kalau syariatnya kuat, insya Allah itu sudah 92%. Dikon mulang ya iso, ya. Dikon opo ya iso, dikon ceramah ya iso. Tinggal 8% saja untuk mencapai ilmu makrifat itu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa nasta'in Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa nasta'in Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.